Halo, perkenalkan nama saya Yulistina Panjaitan dari Universitas Mitra Indonesia NPM 20508037 dari Prodi S1 Akuntansi Kasore akan mempresentasikan hasil PPT untuk memenuhi tugas akuntansi perbankan. Akuntansi ekuitas yang akan dibahas dalam PPT kali ini yaitu pengertian, tujuan, unsur-unsur, jenis, contoh, dan pentingnya ekuitas dalam suatu perusahaan. Pengertian ekuitas. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Ekuitas. Melansir dari Kamus Keuangan, ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Ekuitas menurut PSAK. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merebut ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Tujuan dari ekuitas. Tujuan ekuitas adalah sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberi informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Selain itu, ekuitas juga bertujuan sebagai salah satu faktor penentu harga saham perusahaan. Baik atau buruknya ekuitas akan mencerminkan seberapa baiknya nilai buku perusahaan tersebut. Unsur-unsur ekuitas. Berikut terdapat 5 unsur-unsur ekuitas. 1. Modal disetor. 2. Laba tidak dibagi. 3. Modal penilaian kembali. 4. Modal sumbangan. 5. Modal lain. Jenis ekuitas. 1. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham dalam suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. 2. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Contoh ekuitas. 1. Saham biasa. Saham biasa merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasanya memiliki kewajiban-kewajiban termasuk memilih direksi dan pejabat yang berwenang, serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan. 2. Saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak hakim atau aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Saham treasury. Contoh pos ekuitas bisnis yang lain adalah saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasa. Nilai saham ini biasanya negatif dan direpresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total tersimpan. Saldo laba atau pendapatan yang disimpan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu bisnis, dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Intinya, pendapatan ini adalah pendapatan bersih yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham. 5. Tambahan modal yang dibayarkan. Ekuitas bisnis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetorkan oleh para pemegang saham di luar nilai saham pokok mereka. Pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung rugi yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Pembahasan terakhir yaitu pentingnya ekuitas dalam suatu perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut.
Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Saat menjalankan bisnisnya, seorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa utang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan. Demikianlah hasil presentasi tugas PPT Akuntansi Ekuitas. Semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan. Dan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Pipit Novilasari, saya ucapkan terima kasih.